Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, dan terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Bunyi firman Tuhan berkata demikian. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah selalu berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik. Saudara, berbuat baik adalah sebenarnya sifat daripada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu baik, maka kalau karakteristik Tuhan adalah baik, maka kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anak Tuhan juga harus mewariskan sifat yang sama, yaitu selalu baik. Bagi kebanyakan orang, saudara, dalam dunia ini berbuat baik ada berbagai macam faktor, berbagai macam motivasi, ya kan? Ada yang berbuat baik karena dimotivasi supaya dia diterima, ya kan? Ada yang berbuat baik karena ada maunya, saudara, supaya dihargai orang, ya kan? Ada yang berbuat baik supaya orang lain kemudian mengangkatnya, ya kan? Jabatannya naik atau karirnya naik. Jadi orang baik bisa saja dengan motivasi-motivasi yang sebenarnya salah, saudara. Tetapi apa yang Petrus ajarkan kepada kita hari ini, bahwa adalah kehendak Allah supaya kita berbuat baik. Motivasinya apa? Untuk membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, dalam suratnya yang pertama ini, Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan. Saudara, pada awal jemaat mula-mula, kehidupan orang percaya di perantauan tidaklah gampang. Ketika mereka pergi ke suatu tempat, mereka mengalami penolakan yang hebat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak jarang mereka harus difitnah, melakukan kejahatan padahal mereka tidak melakukan. Dan akhirnya mereka harus, saudara, disiksa. Mereka kemudian harus mengalami penderitaan. Mereka dipukul, mereka diburu untuk dibunuh. Itu adalah kondisinya, saudara. Dan bahkan mereka menjadi budak dan dipekerjakan dengan pekerja paksa, saudara, tidak dihargai. Itulah kondisi orang-orang percaya pada abad mula-mula, saudara. Nah, dalam kondisi seperti begini, Petrus tidak memberikan motivasi-motivasi supaya mereka bertahan dan akan ada kehidupan yang lebih baik. Tidak, saudara. Petrus tidak menjanjikan kepada mereka nasihat-nasihat yang membuat mereka nyaman dan berharap akan ada kehidupan yang lebih baik setelah menderita ini. Justru Petrus mengajarkan mereka bahwa mereka harus terus berbuat baik sekalipun mereka diperlakukan jahat, sekalipun mereka diperlakukan tidak adil, sekalipun mereka harus difitnah untuk sesuatu hal yang mereka tidak lakukan. Mereka terus harus berbuat baik. Sebab dengan demikian mereka bisa membungkam, dikatakan, kepicikan orang-orang bodoh. Hanya dengan berbuat kebaikan mereka bisa membungkam. Bahkan bukan hanya membungkam, saudara. Dengan kita berbuat baik kepada orang yang menjahatin kita, orang yang berbuat jahat pada kita, ada kesempatan bagi kita untuk kemudian mewartakan Injil Kristus. Tentu ketika kita terus berbuat baik, ketika kita sudah difitnah, ketika kita sudah dikhianati, ketika kita sudah dijahati habis-habisan, masih kita terus berbuat baik, saudara, akan ada tanda tanya bagi orang yang normal. Ada apa dengan orang ini?
kok bisa masih terus berbuat baik, padahal dia sudah dijahatin, dia sudah dihina, dia sudah diperlakukan buruk, tapi kenapa masih bisa berbuat baik? Orang akan cari tahu ada apa. Nah, kesempatan bagi kita untuk kemudian berkata bahwa bukan karena saya, tetapi karena Tuhan di dalam saya. Karena Tuhan itu baik, maka saya juga harus baik. Itu adalah karakter Kristus yang menempel, yang melekat dalam diri setiap orang percaya. Saudara, mari kita melakukan firman Tuhan seperti yang dipesankan Petrus kepada kita hari ini, bahwa kita harus selalu berbuat baik, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu mah gampang saudara ya, tetapi kepada orang yang tidak sepaham dengan kita, kepada orang yang tidak kita sukai, kepada orang yang menjahatin kita, kepada orang yang mengkhianati kita, kepada orang yang membenci kita, kita terus harus berbuat baik. Karena dengan demikian kita bisa memenangkan jiwa mereka dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan, mereka bisa melihat kasih Tuhan di dalam kita. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari terus kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mengajari kami bahwa Tuhan, kami harus berbuat baik dalam segala waktu dan kepada siapapun. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kami, tetapi termasuk pada orang yang memang menjahatin kami, orang yang tidak berbuat baik kepada kami, orang yang membenci kami sekalipun. Kami tetap harus menunjukkan kebaikan kepada mereka, supaya namamu boleh dipermuliakan. Mereka bisa melihat Tuhan yang baik itu di dalam kami, dan akhirnya Tuhan mengalahkan kejahatan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan tolong kami dengan kasih karunia Tuhan untuk selalu berbuat baik dalam segala waktu. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.